yang dirahmati Allah, diceritakan oleh para ulama, tatkala Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW takjub luar biasa, karena dimanapun Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya berjalan, Rasulullah itu melihat malaikat khusus yang menjaga dan mengawal Abdullah bin Mas'ud dimanapun beliau berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa mencurahkan nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kami muliakan dan kami hormati beliau Al-Habib Abdurrahman bin Soleh Maulahela beserta jamaahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mencurahkan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami bacakan hadis dari kitab Nurul Iman, Al-Hadisus Sadis, hadis yang ke-6. Ahabul a'mal, amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi as-salatu li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabul a'mal ilallah, amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-salatu li waqtiha. Yang pertama adalah sholat jamaah tepat waktu atau sholat jamaah di awal waktu. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti taat kepada kedua orang tua kita. Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud beliau mempunyai kunyah. Biasanya orang-orang Arab di zamannya Abdullah bin Mas'ud ini dipanggil Abu Abdurrahman. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya Abdurrahman, sehingga beliau diberi kunyah Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Dan kunyah ini juga tersebar di kalangan Jawa. Orang Jawa biasanya kalau nggak tahu nama bapaknya temannya, biasanya manggil bapaknya Fahmi, misal bapaknya Ali. Ini orang Jawa juga suka memberikan kunyah kepada bapak-bapak. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an bi Makkah. Beliau Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Qur'an di Mekah, itu di Ka'bah, dengan membaca surat Ar-Rahman.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yukrimuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud. Wa yukrimuhu, bahkan Rasulullah memuliakannya. Wa huwa khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau Abdullah bin Mas'ud adalah pembantu khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibu siwakihi, beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan kayu siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmilullahu siwak wa na'laihi, dan beliau Abdullah bin Mas'ud selalu menyiapkan sandalnya Rasulullah ketika Rasulullah ingin bepergian, dan membawa Rasulullah sandalnya Rasulullah ketika Rasulullah menyopotnya. Wa tuhurihi, kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud menyiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ingin berwudhu. Wa huwa aidan min kibari ulama'i sahabah. Abdullah bin Mas'ud termasuk dari pembesar ulamanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hafizal Quran, beliau hafal Al-Quran. Wa ahlul fikih, beliau ahli fikih. Wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu gulam muallam. Rasulullah bahkan menceritakan Abdullah bin Mas'ud, dia adalah seorang anak muda yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Beliau seorang sahabat Rasulullah, lahir di kota Makkah dan wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sedikit dari biografi Abdullah bin Mas'ud. Bahkan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, diceritakan oleh para ulama, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub luar biasa, karena dimanapun Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya berjalan, Rasulullah itu melihat malaikat khusus yang menjaga dan mengawal Abdullah bin Mas'ud dimanapun beliau berada. Sehingga Rasulullah bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau punya pengawal yang aku lihat, yaitu dari kalangan malaikat. Apa amalan yang kau lakukan? Maka Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ketika aku melangkah dan ketika aku mengunyah makanan, setiap langkah dan setiap kunyahan itu aku kembalikan kepada Allah, bahwa langkahku dan kunyahanku itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatiku mengembalikan kemampuanku berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi malaikat penjaga. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, ahabul a'mal ilallah as-salatu liwaktiha. Itu pertama, amal yang paling dicintai Allah adalah salat tepat waktu. Apalagi kita masih muda, jamaah, mari kita semangat jaga sholat jamaah kita 5 waktu. Syukur-syukur kita berjamaah di masjid ya. Syukur-syukur di awal waktu ya. Orang yang mendapatkan sholat berjamaah di awal waktu atau waktu fadilah, kapan itu? Di sini diterangkan, wahya at-taharah wa satrul aurah
wa intidarul adzan wal jamaah wal iqamah. Orang yang mendapatkan waktu fadilah waktu sholat, yaitu di awal waktu, dia taharah berwudu, wasatrul aurah, kemudian dia menutup aurat, wa intidarul adzan, kemudian dia menunggu adzan berkumandang, menjawab adzan, dan beliau masuk masjid, wal jamaah, menunggu jamaah yang hadir, wal iqamah, kemudian iqamah didirikan, kemudian dia salat berjamaah, maka orang tersebut mendapatkan awal waktu fadilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa menjaga salat jamaah di awal waktu. Kecuali waktu isya sama waktu zuhur, itu ada pengecualian, tidak langsung sholat. Seperti zuhur itu kita kalau waktu masuk sholat, bahkan malah disunahkan apabila di negerinya sangat panas, kita menunggu dulu supaya ibrad agak dingin, sehingga kita sholat tidak kepanasan dan sholat kita khusyuk. Begitu juga isya. Isya ini hanya orang-orang tertentu dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agak ditakhirkan. Dan ini hanya orang-orang yang khusus yang bisa bangun sebelum subuh. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ai ta'atuhuma, itu hendaknya kita taat kepada kedua orang tua kita. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Tabirukum abna'ukum, maka ketika kalian nanti punya anak, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, itu cukup tidak usah sulit-sulit memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki zikir kita, memperbaiki sholat jamaah kita, memperbaiki cara bicara kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sedekah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyetel hati dari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, tsummal jihad fisabilillah, amal yang paling dicintai Allah nomor 3 adalah jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan anwa, jihad itu bermacam-macam. Jihadus saif, itu perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jihadul mal, yaitu kita memberi harta pada orang yang berperang. Kita keluarkan kekayaan harta kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita gunakan untuk bersedekah. Kita menyumbang masjid, menyumbang majelis-majelis yang didirikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga termasuk jihad. Jihadul lisan, jihad menjauhi bicara dari perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, itu pun juga termasuk jihad. Bahkan hadirin wal hadirat, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin perang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah." Maka orang tersebut ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidaik?" Hei fulan, kau ingin perang? Kau punya orang tua apa tidak di rumah kamu? Maka pemuda tersebut
masih ada wahai Rasulullah bapak ibuku di rumah. Maka Rasulullah SAW, pulang engkau ke rumah. Jihad kamu adalah berbakti kepada orang tua, khidmat kepada orang tua, membantu melayani kedua orang tua. Itu juga termasuk jihad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa menjaga sholat jamaah 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.